Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia, Politeknik Imigrasi Angkatan 25. Nama Finasia NRT 2022.2632.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkomentar tentang wacana pemerintah RI menampung pengungsi Palestina dari sisi keimigrasian. Di sini ada pertimbangan wacana penampungan pengungsi Palestina, yaitu antara kemanusiaan dan tata kelola keimigrasian. Wacana pemerintah Republik Indonesia untuk menampung pengungsi Palestina merupakan langkah yang syarat makna kemanusiaan dan solidaritas politik luar negeri. Di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik yang berkepanjangan ini, dukungan moral serta kemanusiaan dari negara-negara sahabat, yaitu contohnya seperti dari Indonesia dan lain-lainnya, menjadi sangat penting. Namun, di balik niat baik itu terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditinjau dari sisi hukum dan keimigrasian agar kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional dan administratif yang tertib. Nah, di sini secara hukum Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan siapa yang dapat masuk dan tinggal di wilayahnya. Akan tetapi, Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Nah, kedua instrumen internasional yang menjadi dasar pelindungan terhadap pengungsi. Nah, akibatnya di sini status pengungsi tidak secara otomatis diakui dalam sistem hukum nasional. Sebagai gantinya, pemerintah mengatur mekanisme penanganan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam konteks ini, pengungsi yang datang ke Indonesia tidak dianggap sebagai imigran, melainkan sebagai individu yang diberikan izin tinggal secara sementara atas dasar kemanusiaan. Di sini apabila pemerintah benar-benar merealisasikan wacana untuk menampung pengungsi Palestina, langkah di sini yaitu harus melalui mekanisme keimigrasian yang jelas. Nah, otoritas imigrasi perlu menyiapkan jalur masuk kemanusiaan atau Humanitarian Entry Permit, prosedur verifikasi identitas, serta koordinasi erat dengan UNHCR untuk menentukan status dan penempatan pengungsi. Tanpa tata kelola yang baik, kebijakan kemanusiaan ini beresiko menimbulkan persoalan baru, seperti penyalahgunaan status pengungsi, pelanggaran izin tinggal, serta potensi masalah sosial di daerah penampungan. Sedangkan dari perspektif sosial, keberadaan pengungsi yang tidak memiliki izin kerja resmi bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi pada bantuan internasional atau pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan adanya dukungan logistik, pengawasan, serta program-program pemberdayaan berbasis kemanusiaan agar pengungsi dapat hidup dengan martabat tanpa menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat lokal. Meskipun demikian, langkah ini juga membawa nilai strategis bagi Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, serta pendukung kuat perjuangan kemerdekaan Palestina, keterlibatan Indonesia dalam memberikan perlindungan kemanusiaan dapat memperkuat posisi diplomatik di kancah internasional. Ini juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, pada akhirnya di sini kebijakan menampung pengungsi Palestina tidak sekedar soal kemanusiaan, melainkan juga ujian bagi sistem keimigrasian Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menangani isu global yang kompleks. Solidaritas di sini perlu berjalan secara beriringan dengan ketertiban hukum. Indonesia perlu memastikan bahwa niat baik untuk membantu tidak berubah menjadi beban administratif dan sosial, melainkan menjadi bukti nyata bahwa kemanusiaan dan kedaulatan dapat berjalan beriringan. Sekian dengan sedikit komentarnya yang telah saya berikan. Untuk jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.